Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, balik lagi bersama video kakak. Kalau sebelumnya di video kakak itu ngebahas terkait si pencatar dan juga kriteria umumnya, sekarang kakak mau ngebahas terkait pola pembibitan jalur yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu ada pola pembibitan reguler dan maupun mandiri teman-teman. Nah, karena masih banyak banget yang masih belum tahu terkait pola pembibitan itu apa, perbedaannya sama yang mandiri maupun reguler, dan nanti lulusnya menjadi apa. Karena di sini banyak banget teman-teman yang baru lulus SMA, jadi kakak harus menjelaskan semuanya kurang lebih secara terperinci di video kali ini teman-teman. Ya pasti banyak banget teman-teman yang udah tahu ya terkait pola pembibitan itu jalurnya ada apa aja, yang perbedaannya apa aja pasti udah banyak yang tahu. Tapi sebelum kita bahas nih teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video kakak. Kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan pastinya. Jalur pendaftar yang pertama itu adalah pola pembibitan teman-teman, di mana pola pembibitan ini dibagi menjadi dua, yaitu pola pembibitan daerah dan pola pembibitan Kemenhub atau pusat teman-teman. Dimana nanti setelah kalian lulus, kalian langsung ditempatkan menjadi PNS ataupun ASN teman-teman. Lalu perbedaan pola pembibitan pusat dan daerah itu apa? Coba kakak ringkas aja ya. Jadi gini, ketika kamu mendaftar di jalur pola pembibitan pusat ataupun Kemenhub, berarti saingan kamu itu dari satu Indonesia teman-teman. Kayak gitu. Karena dari satu Indonesia pasti banyak banget yang memilih untuk jalur pola pembibitan pusat atau Kemenhub. Jadi saingannya otomatis satu Indonesia teman-teman. Tapi ketika nanti kalian mendaftar di jalur pola pembibitan daerah, otomatis kalian hanya berhadapan atau dengan teman-teman yang satu daerah aja, kayak gitu kurang lebih. Dan otomatis biasanya tidak banyak juga saingannya. Tetapi perlu kalian ingat teman-teman, ketika kalian mendaftar di jalur pola pembibitan pusat, itu memang banyak formasinya. Banyak sekali formasi untuk jalur pola pembibitan pusat. Tetapi banyak juga saingan yang akan masuk ke jalur pola pembibitan pusat tersebut. Berbeda halnya dengan jalur pola pembibitan daerah, dia memang tidak sebanyak pola pembibitan pusat dan saingannya pun tidak banyak, yang pasti seperti itu. Tapi teman-teman harus perlu ingat juga, biasanya untuk jalur pola pembibitan daerah itu formasinya juga sedikit, jadi tidak banyak, otomatis akan sulit juga teman-teman. Kembali lagi ke kaliannya masing-masing, dari mulai metode belajarnya, cara belajarnya, dengan siapa kalian belajar, itu mempengaruhi teman-teman. Jadi di dua jalur ini memang memiliki plus minus yang berbeda teman-teman. Jadi sampai situ paham ya? Kalau kalian nggak paham, silahkan kalian komen aja di bawah untuk kita diskusi lebih lanjut kayak gitu. Nah selanjutnya, sekolah apa aja sih yang buka jalur pola pembibitan kak? Nah untuk jalur pola pembibitan rata-rata di semua lingkungan Kementerian Perhubungan itu buka teman-teman untuk jalur pola pembibitan. Tetapi perlu kalian ingat nih teman-teman, yang memiliki dua jalur pola pembibitan daerah maupun Kemenhub itu hanya di SCTD teman-teman. Jadi di SCTD itu tidak menerima lagi yang namanya jalur reguler maupun mandiri. Apalagi mandiri gitu, reguler aja nggak ada, apalagi mandiri. Jadi semua lulusan SCTD menjadi ASN dan masuk ke jalur pola pembibitan. Nah untuk SCTD sendiri, penerimaannya pada tahun lalu itu mencapai 912 orang, atau kita bulatkan aja ke 1000 taruna gitu teman-teman. Dimana 1000 taruna itu menjadi ASN semua nanti ketika lulus. Nah untuk sekolah-sekolah yang lain itu membuka jalur pola pembibitan juga, tetapi hanya satu, yaitu pola pembibitan pusat ataupun pola pembibitan Kemenhub teman-teman, dimana saingannya ya satu Indonesia tadi. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya, ketika kalian mendaftar di lain sekolah seperti SCTD, karena kalau di SCTD kan sudah jelas jalurnya hanya ada satu, yaitu pola pembibitan. Pola pembibitan itu dibagi dua, yaitu daerah dan pusat, itu hanya di SCTD. Tapi di sekolah lain itu masih ada yang namanya jalur reguler, jalur pola pembibitan, dan mandiri itu masih ada teman-teman. Jadi jangan khawatir ketika kalian nggak lulus di pola pembibitan.
kita ambil contoh untuk sekolah-sekolah yang lain seperti PPI, STIP, Poltekbang dan lain-lain itu memiliki 3 jalur, yaitu jalur pola pembibitan daerah, jalur pola pembibitan pusat, reguler dan mandiri teman-teman. Nah, khusus untuk SCTD hanya pola pembibitan, dan untuk yang lain itu ada 3 jalur gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nah, kita ambil contoh aja ya. Misalkan anggaplah kayak di PPI Madiun deh. Di PPI Madiun itu ada pola pembibitan pusat, tapi dia hanya beberapa aja teman-teman, tidak banyak, kuotanya tidak banyak kayak gitu, paling hanya puluhan dan sisanya reguler dan mandiri kayak gitu. Nah, begitupun di sekolah-sekolah yang lain hampir-hampir sama aja teman-teman. Khusus untuk SCTD semuanya PNS, jalur pola pembibitan, dan tarunanya pun mencapai 1.000 orang, satu angkatan teman-teman ya. Nah, jadi gimana? Sudah paham? Kalau belum silahkan komen aja di bawah. Maaf kakak harus cepet-cepet bicaranya karena banyak yang harus kakak kerjakan juga di kantor. Jadi semoga kalian paham, tapi kalau belum paham silahkan komen di bawah aja nggak apa-apa. Oke, kalau kita tadi sudah bahas ke pola pembibitan, kita akan lanjut lagi ke bahas ke jalur reguler teman-teman. Nah, Kak, bedanya apa jalur reguler dan pola pembibitan? Nah, yang pasti dari cara sistem kalian teksnya itu sudah beda teman-teman. Jadi gini, ketika kalian mendaftar jalur pola pembibitan, tes pertama yang harus kalian lakukan itu adalah tes SKD atau tes CPNS teman-teman. Dimana tes SKD itu ya kalian harus melewatinya kayak gitu. Nah, kalau untuk jalur reguler itu tidak ada yang namanya tes SKD atau tes CPNS kayak gitu. Udah tahu dong, pasti outputnya adalah ketika kalian lulus, ketika kalian mengambil jalur reguler, kalian bukan sebagai ASN ataupun PNS teman-teman. Dapat dipahami ya perbedaannya. Nah, kalau ada yang bertanya, Kak, nanti kalau kita nggak jadi PNS, gimana? Kita kerja apa? Oke, kakak jelaskan sedikit aja di sini. Jadi ketika kalian mengambil jalur reguler, pasti kalian tidak menjadi PNS, dan nanti ketika kalian lulus, kalian harus mendaftar atau mengikuti rekrutmen yang ada di perusahaan-perusahaan kayak gitu teman-teman. Ambil contoh ya. Misalkan kalian masuk ke PPI Curug Penerbangan, ketika kalian lulus, ya memang kalian nanti harus mendaftar lagi, mengikuti rekrutmen yang ada. Tapi teman-teman jangan panik. Kenapa kakak bilang jangan panik? Karena antara sekolah kalian itu sudah menjalin kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahaan yang besar ada di Indonesia gitu. Misalkan PPI Curug bekerja sama dengan Airnav atau Angkasa Pura dan lain-lain. Jadi jatuhnya kalian nanti akan menjalani yang namanya rekrutmen khusus teman-teman. Jadi biasanya lebih mudah masuknya, kurang lebih seperti itu. Lalu bedanya apa lagi sama pola pembibitan? Ya, tentu beda teman-teman. Kalau pola pembibitan itu kalian sudah dibiayai uang semester, uang makan dan lain-lain. Jadi kalian dibebaskan untuk tidak membayar uang semester, bahkan makan kalau nggak salah. Seingat kakak ya, nanti misalkan salah nanti akan kakak revisi ya teman-teman ya. Di situ bedanya teman-teman. Ketika kalian mengambil jalur pola pembibitan, kalian nggak perlu lagi bayar uang semester dan lain-lain karena kalian sudah ditanggung sama negara kayak gitu. Berbeda halnya sama dengan jalur reguler ya. Kalian harus membayar uang pangkal yang pasti, makan, uang bulanan, dan uang semester kayak gitu teman-teman. Jadi memang ada biaya-biaya yang harus kalian keluarkan ketika kalian mengambil jalur reguler teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk yang jalur reguler itu memang ada subsidi dari pemerintah sekitar berapa persen kakak lupa. Kalian pun tidak terlalu berat untuk membayar uang-uang tersebut kayak gitu. Gimana? Cukup untuk pembahasan regulernya, kita lanjut aja ke mandiri ya teman-teman. Untuk jalur mandiri ini hampir sama dengan jalur reguler, tetapi jalur mandiri ini lebih banyak yang harus kalian keluarkan teman-teman. Untuk jalur mandiri ini biasanya akan muncul ketika pendaftaran pola pembibitan dan reguler selesai. Ketika tahap itu sudah selesai, biasanya akan muncul yang namanya jalur mandiri teman. Perbedaannya sendiri ya nggak beda-beda jauh banget sama yang reguler. Pasti kalian belum menjadi PNS atau ASN. Yang kedua, kalian harus mencari kerja lagi. Yang ketiga, ini yang perlu kalian ketahui teman-teman ya. Kalian perlu mengeluarkan biaya yang cukup dan biaya yang lebih ketika kalian mengambil jalur mandiri teman-teman. Jadi
kalian harus mempersiapkan uang yang cukup banyak untuk masuk ke jalur mandiri teman-teman. Mana? Kalau menurut kalian worth it gak sih misalkan kalian ngambil jalur mandiri kayak gitu? Pasti semuanya bagus teman-teman, jalur yang ada. Balik lagi ke kemampuan kita untuk menyikapinya dan kemampuan kita dalam menjalani tesnya. Kalau kalian memang layak, ya pasti kalian bisa kok masuk jalur pola pembibitan kayak gitu, baik daerah maupun pusat. Mana dari penjelasan kakak, apakah ada yang kurang jelas? Kalau kalian kurang jelas silahkan komen di bawah, kita sharing-sharing lagi, kita diskusi lagi. Mohon maaf juga banyak kalimat-kalimat kakak yang mungkin diulang-ulang ataupun terlalu cepat, karena kakak juga masih banyak kerjaan yang harus kakak selesaikan. Ini jujur kakak bikin video ini di jam 6 pagi, jadi kakak harus prepare juga untuk kerja. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan di video kali ini teman-teman. Kalau masih ada yang bingung silahkan komen aja, nggak apa-apa. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menonton video kakak kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan pastinya. Itu aja video kali ini. Terima kasih. See you next time.